Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya di mata kuliah teori bahasa otomata. Di sini tentang non-determination finite automata atau NDFA. Di sini saya berkelompok dengan saya sendiri, Septian Adan Gunawan, dan Adrian Hediansyah. Sebelum ke studi kasus, saya akan menjelaskan tentang prolog dari teori bahasa otomata, yang mana pelajar laman Britannica apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia to be announced atau biasa disingkat dengan TBA. Artinya akan diumumkan. Istilah ini biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang belum diketahui dan akan diumumkan nanti apabila memiliki informasi yang sudah pasti. Misalnya penentuan tanggal rilis album yang belum diketahui, tidak hanya tentang album dan sebuah lagu. Di samping itu, TBA juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu tempat pertemuan yang akan diinformasikan kembali. Dengan demikian, penggunaan TBA ini cukup luas, terutama untuk menyatakan hal apapun yang belum diketahui secara pasti. Selain TBA, juga terdapat istilah lainnya seperti TBC dan TBD. Di sini penjelasan secara singkatnya tentang non-deterministic finite automata atau NDFA. NDFA dari satu set ada 0,1 atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol yang pasukan yang diterima. NDFA dapat menggunakan transisi string kosong atau bisa disebut empty string. NDFA dipahami sebagai beberapa mesin kecil yang melakukan komputasi di waktu bersamaan. NDFA untuk state selanjutnya mempunyai banyak kemungkinan. Ada waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input yang lebih banyak. Terus NDFA juga membutuhkan lebih sedikit ruang atau space. Dan di studi kasus di sini akan dijelaskan oleh Adrian Hediansyah. Untuk studi kasus ini diketahui ada tuple dengan state Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4 dengan inputan A dan B, startnya di Q0, finishnya dan di Q4. Untuk ini membuat mesin NDFA. Sebelumnya dibuat dulu tabel-tabel transisinya. Ini adalah state, ini inputan A dan B, startnya di Q0, jika di input A dia ke diri sendiri, jika di input B dia ke Q2, untuk Q1 di input A ke Q2, di input B ke Q1, lanjut untuk Q2, jika di input A dia ke Q3, jika di input B dia tidak kemana-mana atau kosong. Untuk Q3, jika di input A dia ke Q4, jika di input B dia ke Q2, untuk di finish step-nya itu di Q4, jika di input A dia ke Q3, jika di input B dia ke Q1. Untuk membuat mesin NDFA-nya kita menggunakan aplikasi JFLab. Kita akan coba membuatnya. Ini adalah tampilan untuk JFLab-nya. Ini adalah kursor untuk menggerakkan atau mengarahkan ke suatu objek. Ini adalah untuk icon untuk membuat state. Ini untuk transisinya, ini untuk menghapus, ini untuk undo, dan ini untuk redo. Untuk membuat mesinnya akan dilanjut oleh Septian. Ya, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya di sini saya akan memulai dengan
transisi dari state, ada 5 state. Di sini dari Kino kita untuk dikasih inputan A, dia akan balik lagi ke sendiri. Dan Q0 input B, dia akan ke Q2. Dan untuk Q1, dikasih input A, dia ke Q2. Q1 ke Q2 ya. Dia dikasih input A ya. Bentar. Untuk langkah selanjutnya dari Q1 dikasih input B, dia ke dia sendiri. Sebentar, kita lakukan dulu. Untuk selanjutnya di Q2 dikasih input A, itu ke Q3. Untuk Q3 dikasih input B, kosong. Untuk Q3 dikasih input A, dia ke Q4. Untuk Q4 dikasih input B, dia ke Q2. Q3 dikasih input B, dia ke Q2. Dan untuk terakhir Q4 dikasih input A, dia ke Q3. Dan terakhir Q4 dikasih input B, dia ke Q1. Bentar, kita rapikan dulu. Nah, dan untuk final star, untuk startnya kita di Q0. Dan untuk final step-nya di Q4. Nah, dan ini hasil dari mesin konversi dari mesin ini, dari mesin NDFA. Dan untuk penjelasan selanjutnya mengenai accept dan reject-nya dilanjutkan oleh Adrian Hadiansyah. Ini tabel transisi sudah dikonversi ke NDFA. Kita coba untuk menguntaikan inputannya.
Di sini tertera untuk asep itu ABA. Kalau untuk ngetes kita klik input, terus multiple run. Di sini kita input untuk yang asepnya dulu. Dia pasti accept. Terus kita lanjut input yang reject ABAB. Untuk penjelasannya, ini untuk yang accept dulu. Karena startnya di Kino, ketika Kino di input A, dia ke diri sendiri. Lanjut di input B, dia ke Q2. Lanjut di input A, dia ke Q3. Di input lagi A, dia ke Q4. Nah, ini berhenti di Q4 atau final state, makanya dia save. Untuk yang reject, kita mulai lagi dari Kino. Kino di input A, dia ke diri sendiri, yaitu Kino. Di input B, dia ke Q2. Lanjut di input A, dia ke Q3. Lanjut di input B, dia ke Q2. Ini berarti tidak di final state, makanya dia reject. Nah, ini penjelasannya. Ini transisinya, kita mulai dari Q0 ketika di input A, dia ke Q0 lagi. Lanjut Q0 di input B, dia ke Q2. Q2 di input A, dia ke Q3. Q3 di input A, dia ke Q4. Untuk yang reject, ini transisinya, mulai dari Q0 di input A, dia ke Q0 lagi. Di input B, dia ke Q2. Di input A, dia ke Q3. Di input B, dia ke Q2. Dan ini berhenti tidak di final state. Makanya statusnya reject seperti di simulasi ini. Kita coba simulasi lagi. Nah, saja. Tabel transisi mesin NDFA dan inputnya sudah sesuai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septian kembali. Ya, alhamdulillah demikian penjelasan singkat dari kami berdua. Mohon maaf bila ada kekurangan penjelasan mengenai simulasi dari NDFA ini. Ya paling segitu saja. Mudah-mudahan dipahami dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.